Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Sekuat teknik mesin industri, baik 11 TMI 1, 11 TMI 2, tetap semangat kita belajar, tetap semangat kita thalabul ilmi sebagai bekal nanti untuk kehidupan di masa depan. Tetap semangat ya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar pada mapel teknik pemesinan CNC. Apa itu pemesinan CNC? Apa keuntungannya? Apa kelemahannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebagai pendahuluan, pengertian mesin CNC adalah suatu mesin perkakas yang teknik pengoperasiannya secara otomatis melalui suatu instruksi numerikal yang dinyatakan dalam bentuk kode atau program. Jadi CNC itu kepanjangan dari komputer numerical control. Kenapa dikatakan numerikal? Karena pada susunan kode-kode atau program-programnya menggunakan angka dan huruf. Ya, itu. Pada dasarnya, CNC itu hanyalah sebuah program, sebuah software. Aplikasinya atau penerapannya tergantung pada mesin perkakas itu sendiri. Sebagai contoh, program CNC diterapkan pada mesin turning, maka menjadi mesin turning CNC. CNC diterapkan pada mesin milling, makanya mesin milling CNC. Ada lagi, waktu saya kerja di perusahaan, di manufaktur, kita menggunakan cutting laser, ya, pemotongan kawat menggunakan laser, pergerakannya juga menggunakan program CNC. Ada juga pergerakan CNC ini atau aplikasi CNC ini untuk menggerakkan mesin press, mesin pembolong pada suatu industri. Jadi tergantung pada aplikasinya. Untuk itu kita jangan fokus pada programnya aja atau pada mesinnya aja, nanti akan lebih mendetail lagi, lebih universal aplikasinya. Kemudian apa sih keuntungan dan kelebihan dari mesin CNC? Oke. Kelebihan mesin CNC. Ya, tentunya kenapa kita harus memilih CNC, memilih konvensional, ini ada beberapa kelebihan. Tentunya nanti juga ada kelemahan ya. Pertama, kelebihan mesin CNC adalah high precision. Tingkat presisinya tinggi. Tingkat akurasinya tinggi. Kenapa? Karena pergerakan dari toolingnya, pergerakan dari alat-alat potongnya itu sudah diatur menggunakan program. Jadi kalau program bergerak sepanjang koordinat 1 ke 2, maka tool juga akan bergerak 1 ke 2. Nggak mungkin ke 1 ke 3 atau 1 ke 5, nggak mungkin. Tapi kalau dioperasikan dengan manual menggunakan tangan, pasti ada toleransinya akan lebih tinggi. Bisa jadi dia 3, sekian, 2, sekian. Ya, makanya high precision-nya di situ karena menggunakan program. Yang kedua adalah good safety atau high safety. Jadi sistem keamanan pada proses pada mesin CNC sangat tinggi karena semua pada saat mesin itu beroperasi, semua terprotek, semua tertutup. Contohnya pada pintu penutupnya, covernya, kalau dia saya kebuka dikit aja, itu ada switchnya, maka mesin CNC tidak akan jalan. Akan ada alarm bahwa pintunya masih terbuka, belum terkunci. Yang ketiga adalah mass production, untuk produksi massal. Kenapa? Karena mesin CNC mempunyai speed yang tinggi. Jadi ini high speed juga ya. Speednya tinggi, bisa beribu kali ya. Jadi untuk mengerjakan satu produk dia butuh waktu yang sangat singkat atau processing time-nya sangat singkat. Perbandingannya bisa kalau tingkat kesulitannya tinggi, kalau kita kerjakan dengan konvensional ya, ini bisa makan waktu 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam.
Tapi kalau kita kerjakan dengan menggunakan CNC yang sudah diprogram, bisa jadi itu dikerjakan hanya 5 menit, 4 menit, atau bahkan 3 menit. Ya, jadi sangat tinggi speednya. Yang keempat adalah operator tidak harus mahir mengoperasikan mesin perkakas konvensional. Artinya apa? Beda halnya dengan mesin konvensional, ya, dia menggerakkannya dengan tangan, itu butuh operator yang mahir. Tapi dengan menggunakan mesin CNC, operator tinggal tinggal pencet, tinggal tekan menu-menu yang ada sesuai programnya. Kita lanjut. Setelah ada kelebihan, tentu juga ada kelemahan atau kekurangan pada mesin CNC. Yang pertama adalah investasi awal sangat mahal. Sudah pasti ya. Ini investasinya atau modal awalnya sangat tinggi karena harganya juga mahal ya. Yang kedua, biaya perawatan mahal otomatis. Karena rata-rata mesin CNC itu impor, otomatis spare partnya, suku cadangnya kita juga impor. Otomatis harganya juga lebih mahal dibanding dengan spare part mesin konvensional. Yang ketiga, dibutuhkan programmer selain operator, sudah pasti. Nah, ini programmer sendiri harus mempunyai skill yang tinggi, paham benar gimana cara memprogram. Ya. Ini contoh pada mesin turning yang kita pelajari sebelum kita belajar mesin milling. Ini bagian-bagiannya, ada tombol emergency yang berfungsi apabila terjadi kondisi darurat, maka kita tekan tombol emergency, maka aliran listrik, arus listrik yang masuk mesin CNC akan terputus sehingga mesin CNC dalam kondisi off. Ada kepala lepas, ada rumah pahat atau revolver. Dikatakan revolver karena rumah pahat ini bisa untuk menyimpan bermacam-macam tool, bahkan lebih dari 10 atau lebih dari 5 tool bisa terpasang ya, sesuai kebutuhan untuk membuat suatu produk ya, bisa jadi pahat potong, pahat ulir, bor, tap, sene, dan lain sebagainya tergantung. Yang keempat ada cekam, ada eretan. Eretan ini adalah untuk menggerakkan secara manual posisi toolingnya untuk mengeset ya, untuk mengeset mencari titik nol. Ada panel kontrol CNC, panel kontrol CNC ya nomor 6 ini ada macam-macam. Di situ ada monitor, ada tombol untuk menginput data ya dan lain sebagainya. Ada meja mesin, kontrol lock, ada tombol start dan badan mesin. Oke, untuk pertemuan kali ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian pelajari. Untuk tugas kali ini seperti biasa, untuk awal-awal ini kalian rangkum dulu apa yang saya jelaskan, tulis pada buku tulis, buku tugas dari saya. Silahkan dirangkum, ditulis, jangan lupa tulis nama kelas, nanti dikumpulkan pada saat jam masuk pelajaran karakter. Oke, dan apabila ada pertanyaan silakan japri ke saya, bisa dicari kontaknya di grup WA angkatan ya. Silakan kalau ada pertanyaan direct call me ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.